Mocha dan teman-teman akan menjelaskan tentang hormon protein. Setelah dipikir-pikir, apa sih hormon protein? Ayo simak penjelasan dari Najwa. Hormon protein merupakan hormon yang memiliki molekul yang besar. Hormon protein ini merupakan hormon yang terdiri dari rantai polipeptida yang lebih panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sintesis hormon protein yang akan dijelaskan oleh teman-teman Mocha. Pertama, hormon protein yang ada di dalam nukleus disintesis pada retikulum endoplasma yang bergranula. Kemudian, DNA pada inti sel nukleus akan diubah menjadi mRNA. Nah, mRNA ini akan menentukan susunan asam amino dari hormon protein. Kemudian, sintesis prehormon terjadi di dalam retikulum endoplasma dan diarahkan oleh mRNA. Kemudian, peptida sinyal dipotong dari preprohormon dan menghasilkan prohormon yang ditransportasikan dalam aparatus Golgi. Terakhir, rangkaian peptida tambahan dipotong di aparatus Golgi membentuk hormon yang dikelas dalam granula sekresi untuk disekresikan. Nah, hormon protein ini terdiri lebih dari 100 asam amino. Jadi, apa aja sih yang termasuk ke dalam hormon protein ini? Yang termasuk ke dalam hormon protein ini adalah hormon pertumbuhan, hormon FSH, dan hormon prolaktin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelasi oleh teman-teman Mocha. Hormon pertumbuhan, growth hormone, mempunyai dua fungsi. Yang pertama, aksi langsung. HGH mengikat sel target secara langsung, merangsang respon seluler. Yang kedua, aksi tidak langsung. HGH memicu sekresi IGF-1 oleh hepatosit melalui aktivasi JAK1 dan 2 yang meningkatkan transkripsi gen, berdampak pada pertumbuhan dan metabolisme jaringan perifer. Pertama, GH berikatan dengan reseptor di permukaan sel target menyebabkan dimerisasi reseptor. Setelah itu, reseptor GH mengaktifkan enzim JAK, janur kinase di dalam sel. Kemudian, JAK mengaktifkan dan memfosforilasi STAT, signal transducer and activator of transcription. STAT yang terfosforilasi mengalami aktivasi dan membentuk dimer. Dimer STAT yang telah aktif masuk ke inti sel nukleus dan mereka berperan sebagai faktor transkripsi yang mengikat DNA dan mengaktifkan ekspresi gen termasuk gen IGF-1. IGF-1 dilepaskan dan bekerja pada jaringan target untuk mendukung pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel, termasuk pertumbuhan tulang dan otot. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk proses produksi air susu ibu atau ASI. Nah, pada saat seorang wanita dinyatakan hamil. Sedangkan pada saat wanita tidak hamil atau saat wanita masih gadis, wanita tersebut tidak mengeluarkan ASI karena ada hormon yang menghambatnya, yaitu hormon estrogen. Mekanisme prolaktin. Produksi prolaktin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti GABA, PIF, dopamin, PRF, dan angiotensin 2. Sel laktotrop berfungsi sebagai penerima sinyal hormon dan neurotransmitter. Saat hormon berikatan dengan reseptor, terbentuk second messenger yang membawa sinyal ke inti sel. Kemudian, sinyal ini akan mempengaruhi aktivitas gen dalam inti sel. Selanjutnya, hormon TRH merangsang produksi prolaktin dan menghasilkan ASI. Sedangkan hormon dopamin, GABA, dan glukokortikoid menghambat produksi prolaktin sehingga produksi ASI menurun. Pada wanita, FSH membantu mematangkan sel telur dalam folikel ovarium, mulai dari folikel awal, primer, sekunder, dan tersier. Pada pria, FSH membantu mematangkan spermatozoa, spermatogenesis, spermatogonium melalui spermatogenesisi dan transformasi. Mekanisme hormon FSH. Pertama, hipotalamus mengsekresikan hormon GnRH secara pulsatil. Selanjutnya, GnRH ini merangsang kelenjar pituitari anterior untuk sintesis dan sekresi LH dan FSH. Pada pria, FSH untuk mendukung spermatogenesis di sel Sertoli.
Pada wanita, FSH ini mendorong perkembangan folikel dan produksi estrogen. Kemudian testosteron, estrogen, dan progesteron dia memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus dan pituitari untuk kontrol GnRH, LH, dan FSH. Kesimpulannya yaitu hormon protein adalah hormon yang terdiri dari rantai polipeptida panjang dengan lebih dari 100 asam amino dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan, metabolisme, serta fungsi reproduksi. Hormon pertumbuhan bekerja secara langsung dengan mengikat sel target dan merangsang respons seluler, serta secara tidak langsung melalui sekresi IGF-1 yang berpengaruh pada pertumbuhan jaringan. Prolaktin berperan dalam persiapan produksi ASI, sedangkan FSH memiliki fungsi yang berbeda pada wanita dan pria, seperti pematangan sel telur pada wanita dan spermatozoa pada pria. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan Mocha dan teman-teman Mocha. Sampai jumpa.